Perkenalkan, nama saya Busri Nopaldo dari jurusan Teknik Elektronik D3 Teknik Listrik dengan nomor PP 200110312. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika tambahan garis singgung dan nilai maksimum dan minimum dari kehidupan sehari-hari dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persamaan garis singgung. Seperti yang telah kita ketahui, persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1, dengan M sama dengan F absen X1. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh soal berikut. Bagaimana soal yang telah dijelaskan, fungsi garis singgung pada Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 4X tambah 5 di titik yang memiliki absis X sama dengan min 1. Jadi langkah pertama kita harus mencari turunan dari Y. Turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 6X tambah 4 kan. Nah, dapat dari itu jadinya 3 turunan dari X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2. 2 kali 3 6, 6X tambah 4. Selanjutnya kita masukkan nilai X nya. Karena kita telah ketahui nilai X nya sama dengan min 1, maka kita masukkan ke dalam fungsi Y tersebut, atau bisa disebut dengan kita substitusikan Y sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 4 kali min 1 tambah 5. Min 1 pangkat 3 min 1 kurang min 1 pangkat 2 min 1 kali 3 min 3 tambah 4 kali min 1 min 4 tambah 5. Min 1 kurang min 3 tambah min 4 tambah 5 dapatkan hasil min 3. Titik singgung pada jadi kita dapatkan titik singgung pada kurvanya, itu yang telah ditentukan X nya sama dengan min 1 dan Y nya sama dengan min 3. Selanjutnya kita menentukan gradien garis X sama dengan min 1, M sama dengan Y absen sama dengan 3. X nya telah ditentukan, min 1 pangkat 2 kurang 6 min 6 kali min 1 tambah 4, 3 tambah min 1 pangkat 2 min 1 kali 3 tambah 6 tambah 4 dapat 13. Oke, untuk mencari garis singgung tersebut, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Y dikurang Y1 telah kita tentukan yaitu min 3, berarti Y dikurang min 3 sama dengan M nya telah kita tentukan 13 buka kurung X dikurang X1 nya yang absis yang telah ditentukan yang tadi, yaitu min 1. Jadi selanjutnya Y dikurang min 3 berarti negatif bertemu dengan negatif jadi positif, berarti Y tambah 3 sama dengan 13 X kurang min 1, negatif kali negatif positif, jadi X tambah 1. Y tambah 3 sama dengan 13X, 13 kali X 13X tambah 13. Y sama dengan 13X tambah 13 kurang 3. 3 nya pindah ke belakang maka jadi negatif. Sehingga
titik gradien melalui garis singgung tersebut mendapatkan Y sama dengan 13X ditambah 10. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, persamaan maksimum dan minimum. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, marilah kita bahas definisi dari maksimum dan minimum tersebut. Yang pertama, suatu fungsi akan mencapai nilai maksimum dan minimum jika gradiennya sama dengan 0. Karena gradien atau M sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan fungsi tersebut adalah sama dengan 0. F absen X sama dengan 0. Poin yang kedua, titik tersebut disebut dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan 1 dan 2 suatu fungsi dan pada X1 dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang poin pertama, F absen X1 sama dengan 0, maka titik X1 F X1 disebut titik stasioner. Poin kedua, F absen X1 sama dengan 0 dan F double absen X1 besar dari 0, maka titik X1 F1 disebut titik minimum. F absen X1 sama dengan 0 dan F double absen X1 kecil dari 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik maksimum. Poin selanjutnya, F absen X1 sama dengan 0, maka titik X1 F absen disebut titik belok. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita masuk ke contoh soal maksimum dan minimum. Dalam contoh soal ini berbunyi, tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 5x dalam kurung x kurang 10. Jadi untuk penyelesaiannya yang seperti yang telah kita ketahui, f absen x sama dengan 0. Jadi kita harus mencari fungsi turunan dari 5x x kurang 10. Jadi fx kurang fx sama dengan 5x x kurang 10. Fx sama dengan 5x kuadrat kurang 50x. Karena dapat kuadrat ini yaitu 5x kali x yaitu 5x kuadrat, 5x kali 10 50x, sama dengan f absen x sama dengan 10x. Dapat 10x ini karena pangkatnya dikalikan ke depan 1, berarti 2 kali 5 10, dikurangkan 1 jadinya 10x. Kalau 50x diturunkan jadi 50. 10x sama dengan 50. Karena dia jadi kurang, tidak ke depan jadi positif. Jadi x sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5. Jadi telah kita dapatkan x sama dengan 5. Langkah selanjutnya untuk x telah kita dapatkan 5,
Jadi kita harus mencari fungsi turunan dari yang fx tersebut. Fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 50x. Karena x telah kita ketahui, jadi 5x nya 5 tadi kan, berarti 5 pangkat 2 dikurang 50, x nya 5 sama dengan 5 pangkat 2 25 kali 5 125 dikurang 50 kali 5 250. Maaf, tambah, jadi di sini negatif. 125 min 125 ditambah 250 jadi 125. Untuk contoh selanjutnya saya akan menerapkan contoh soal maksimum pada rangkaian listrik. Jadi di sini saya mendapatkan suatu permasalahan soal. Baiklah, mari kita selesaikan. Terdapat dalam soal tersebut berbunyi suatu rangkaian mengalir arus yang disimpulkan dengan urut A diberikan dengan fungsi SA sama dengan min sepertiga A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 dikurang 5. Tentukan kuat arus pada rangkaian. Oke, untuk menyelesaikannya, kuat arus pada rangkaian diberikan pada fungsi SA. Pada fungsi SA sama dengan min sepertiga A ditambah 3A pangkat 2, maaf tadi min sepertiga A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 dikurang 5. Untuk mencari kuat arus, tentunya kita harus mencari fungsi kuat arus yang didapatkan turunan dari SA tersebut. Jadi kita harus mencari fungsi kuat arus dari SA dengan kita buat seperti ini. FA sama dengan S absen A. Mari kita turunkan SA nya. Min sepertiga A pangkat 3 kali min sepertiga min 1, pangkatnya berkurang menjadi berkurang 1 menjadi A pangkat min 1 A pangkat 2 ditambah 2 kali 3 6A. Berarti kalau di sini kalau min 1A kuadrat bisa dibuat dengan min A kuadrat saja tambah 6A. Selanjutnya baru bisa kita mencari kuat arus maksimum pada rangkaian. Jadi karena kita memasuki persoalan tentang maksimum dan minimum, jadi kita harus menurunkan fungsi kuat arus pada FA-nya, Jadi F absen A sama dengan 0 sama dengan min tadi kan min A kuadrat, jadi 2 kali min berarti jadi min 2A tambah
6A diturunkan menjadi 6 sama dengan 0. A nya min 2A nya pindah ke depan, karena min 2A nya pindah ke depan, terus yang 6 nya jadi negatif, min 6. Jadi A sama dengan min 6 dibagi 2, min 2 sama dengan 3. Inilah kuat arus yang kita dapatkan pada rangkaian tersebut yang memiliki fungsi SA sama dengan min per 3A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2 dikurang 5. Jadi dapat kita simpulkan kuat arus rangkaian S A sama dengan min sepertiga A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2 dikurang 5. Untuk kuat arus maksimumnya adalah 3 A. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga membantu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.